Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak fasilitator saya, yaitu Bapak Wahid Suprapto, kemudian Bapak Eman Suherman selaku pengajar praktik saya. Di sini saya akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik, yaitu pada tahapan atau fase yang pertama, yaitu pra-observasi, yang akan didampingi oleh rekan saya, yaitu Bapak Muhammad Fadil Abdillah yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Gitu ya, Pak. Nah, berikut adalah percakapan kami sebagai tahapan pra-observasi. Selamat siang Pak Fadil. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Sayang. Bu Sayang gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Gimana nih Pak hari ini? Ini lagi sibuk nggak nih? Oh kebetulan enggak. Tadi ada jam kosong, sekarang juga masih kosong juga. Karena masih kosong, alhamdulillah. Boleh minta waktunya ya Pak sebentar ya? Ya boleh Bu. Ya. Ini kita akan mengadakan pra-observasi ya Pak. Ya. Percakapan sebelum nanti Pak Fadil besok akan menjalankan supervisi akademiknya, yaitu observasi gitu ya Pak. Siap. Nah, dari percakapan kita hari ini, pra-observasi ini, kira-kira apa yang Pak Fadil harapkan? Ya. Apa yang saya harapkan ya Bu ya? Ya, betul. Ya pastinya saya berharap dari pembicaraan kita hari ini itu kita bisa bertukar pendapat, bertukar pengalaman, dan yang pastinya ada masukan-masukan ya dari Bu Sayang untuk saya khususnya kedepannya agar lebih baik lagi dalam proses pembelajaran di kelas Bu. Seperti itu paling Bu. Baik. Keinginan Pak Fadil, harapan setelah adanya perbincangan kita hari ini itu Bapak bisa mendapatkan masukan gitu ya, dalam rangka memperbaiki pembelajaran ke depannya, gitu ya Pak. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira besok Pak Fadil itu mau mengambil materi tentang apa ya? Ya, untuk besok ya kan saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, Ya kebetulan besok saya akan mengambil materi tentang struktur teks cerita inspiratif. Ya, itu paling. ya. Struktur teks cerita inspiratif. Struktur teks cerita inspiratif gitu ya, betul ya, bagus. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya Pak, kira-kira yang sudah disusun apa saja ini? Ya, untuk tujuan pembelajaran sendiri ya, peserta didik itu diharapkan mampu dalam menentukan bagian-bagian dari struktur teks cerita inspiratif tersebut Bu, baik yang dibaca maupun yang diperdengarkan gitu. Ya, atau yang diperdengarkan. Ya. Nah, sejauh ini persiapan Pak Fadil sampai hari ini itu sudah sampai di mana? Untuk persiapan sendiri ya seperti biasanya Bu ya, ada RPP gitu, saya persiapan RPP, kemudian media pembelajaran, ada juga LKPD-nya gitu Bu. Paling seperti itu aja seperti biasanya. Ada juga nanti video pembelajaran Bu. Video pembelajaran akan saya tampilkan juga untuk biar suasananya lebih bisa menggugah ya, menghidupkan peserta didik gitu Bu. Ya, Luar biasa, yang bagus sekali. Udah lengkap ya itu ya, persiapannya. Insyaallah Bu. Sudah sampai ke LKPD-nya udah disiapkan gitu Video ya, bahkan pembelajaran. ada videonya juga gitu ya. Nah, kira-kira nih apa kesulitan yang Pak Fadil bakal temui gitu kan ketika melakukan observasi besok? Kalau kesulitan ya saya berkaca dari pembelajaran sebelumnya Bu ya. Karena ya kita ini tidak bisa dipungkiri bahwa peserta didik di kita itu terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda ya, baik dari latar belakang keluarga atau bahkan dari latar belakang atau gaya belajar mereka juga berbeda-beda. Ada yang cepat tanggap, ada yang perlu bimbingan khusus, pendalaman gitu. Ya seperti itu. Apalagi nih ada lagi satu lagi Bu, selain dari latar belakang, ada juga
ketika jam-jam rawan Bu, jam-jam rawan atau bahkan jam ya setelah istirahat kedua sampai akhir, anak-anak itu pasti ada yang jenuh, ada yang bosan gitu. Ingin tuh menanyakan kapan pulang gitu. Ya itu kejenuhan-kejenuhan seperti itu yang memang menjadi masalah gitu Bu. Harus kita cari solusi bersama gitu Bu. Ya, baik. Tadi kesulitan yang dihadapi Pak Fadil itu adalah latar belakang, ya, perbedaan atau keberagaman siswa gitu ya Pak. Dari cara mereka menangkap pelajaran gitu kan, ya, tingkatnya ada yang cepat, ada yang sedang atau bahkan yang rendah gitu ya. Dan tadi juga disinggung mengenai gaya belajar ya Pak. Betul. Nah, kalau gaya belajar itu sendiri kan berarti ada yang kayak belajarnya secara visual ya Pak ya, kemudian ada yang auditori gitu kan ya. Nah itu keberagaman itu pastinya menjadi PR tersendiri ya Pak untuk guru gitu lah, termasuk ya kita semua gitu kan. Kemudian yang kedua tadi permasalahannya juga ada kejenuhan. Betul, ya Pak. Betul, kejenuhan, udah bosan gitu. Iya, lagi jam-jam rawan. Jam-jam rawan gitu ya, dengan lingkungan di Pantura ini. Itu salah satu menjadi tantangan tersendiri. Betul, ya Pak. Ya, gimana caranya anak teh biar mereka itu bisa mengikuti pelajaran tapi tetap kondusif, aktif. Iya, gitu. Nah, kira-kira strategi apa nih strategi pembelajaran yang rencananya akan diterapkan dalam menanggulangi kesulitan Pak Fadil tersebut? Iya, baik Bu. Setelah kemarin saya itu mencari informasi, saya akan mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu. Yang mana pembelajaran berdiferensiasi ini terdiri dari beberapa tahap ya Bu. Ada diferensiasi konten ya, yang dimana di dalam itu ada materi gitu. Saya akan di sana itu menampilkan video pembelajaran ya, materinya itu. Kemudian setelah konten ada diferensiasi proses, yang mana di sana saya akan membuat anak-anak itu berkelompok gitu Bu, agar tidak pasif gitu. Nanti mereka bersosialisasi, saling tanya jawab gitu, ada keaktifan lah, tidak hanya diam saja. Dan yang terakhir ada diferensiasi produk ya, atau hasil. Nanti saya akan menugaskan mereka untuk membuat cerita inspiratif gitu. Tetapi tugasnya itu terserah mereka gitu, membebaskan mereka, tidak saya patok harus ini, enggak. Misalnya mereka ada yang tulisannya bagus, atau mereka ingin melalui tulisan boleh. Atau ada yang suara atau nada atau intonasinya bagus, mungkin mau lewat rekaman itu, direkam suara bisa. Atau bahkan ada yang jago gitu dalam hal editing video dan didukung oleh intonasi nada yang bagus, boleh lewat video direkam, nanti hasilnya visualisasi gitu, gak apa-apa. Jadi saya membebaskan mereka saja, yang terpenting nanti ada kreasi-kreasi dari mereka gitu, tidak hanya itu saja, biar tidak monoton gitu Bu. Luar biasa ya Pak, tadi strateginya untuk menghadapi keberagaman siswa. Betul. Gitu ya Pak. Sampai Bapak udah mencari informasi tentang yang sekarang tengah hits gitu ya, dalam kurikulum Merdeka ya. Betul. Bahwa tentang apa tadi, pembelajaran diferensiasi ya, berdiferensiasi, betul sekali. Padahal sekolah kita belum menerapkan pembelajaran belum menerapkan kurikulum itu, tapi Pak Fadil udah ambil satu langkah lebih maju dibanding yang lain. Hebat ya, luar biasa. Coba dulu. Mantap. Kemudian berikutnya, nah dalam mendukung strategi yang akan dijalankan, kira-kira ada lagi nggak nih Pak langkah konkret gitu ya yang bisa dilakukan dalam rangka mencapai keberhasilan tadi menghadapi kesulitan yang dihadapi Pak Fadil? Ya, selain tadi untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya juga akan menyelipkan gitu pembelajaran kompetensi sosial emosional Bu ya, yang mana nanti saya akan menggunakan teknik stop gitu Bu. Teknik stop ya, dimana nanti setelah siswa melakukan atau mengerjakan LKPD, mungkin istilahnya otak mereka itu sudah terpakai gitu ya, sudah lelah, sudah ngebul ya, istilahnya ngebul gitu Bu. Nah setelah itu saya akan mencoba untuk menstop semua kegiatan gitu, mereka disuruh untuk memejamkan mata, lalu kemudian saya akan
memperdengarkan sebuah instrumen penenang gitu Bu ya. Nanti diperdengarkan oleh mereka sambil saya nanti akan menambahkan kata-kata yang mungkin akan membuat mereka itu rileks gitu Bu. Ada suara-suara yang membuat rileks, ada kata-kata yang mungkin membuat mereka tenang gitu. Dan saya harapkan dari teknik ini, stop ini, mereka setelah mendengarkan itu akan kembali menjadi fresh gitu Bu. Setelah otak mereka terpakai, kembali menjadi fresh dan bisa untuk melanjutkan pembelajaran, dan pembelajaran bisa diselesaikan dengan sesuai harapan gitu Bu. Mantap sekali, luar biasa untuk Pak Fadil ya. Benar-benar ini mah aroma kurikulum Merdeka sudah tercium, bahkan sudah mulai menjiwai Pak Fadil ya. Tadi ada pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, kemudian sekarang ada pembelajaran KSE, kompetensi sosial emosional dengan menerapkan teknik stop gitu ya Pak. Ya, teknik stop. Diharapkan dengan stop teknik ini, dan mungkin ini adalah hal yang baru ya Pak buat anak. Baru. Nah, itu diharapkan tadi ya Pak bisa mengantisipasi kejenuhan anak. Betul. Nah, seperti itu ya Pak. Sudah nggak sabar ini ya Pak. Saya pengen menunggu cepat-cepat, pengen melihat besok. Kira-kira nih persiapannya tapi udah ini ya Pak, udah mendekati 100% ya? Ya, untuk persiapan alhamdulillah ada 85% Bu. 85%, tinggal finishing aja untuk mendukung besok agar pembelajaran itu sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang direncanakan gitu Bu. Nah, kira-kira kapan nih mau mulai melengkapinya? Ya, untuk melengkapi ya insya Allah secepatnya. Setelah ini pulang sekolah saya akan mempersiapkan yang kurang-kurangnya agar besok bisa terlaksana sesuai dengan apa yang telah saya rencanakan gitu Bu. Siap. Ya, secepat mungkin lah biar langsung gitu. Siap Pak, mantap. Kemudian, nah kira-kira nih pihak mana saja yang akan dimintai tolong oleh Pak Fadil berkaitan dengan persiapan tersebut? Ya, untuk pihak mana saja, karena kebetulan saya besok itu akan menggunakan ruang media. Oleh karena itu saya akan meminta penanggung jawab ruang media tentunya ya untuk mempersiapkan segalanya ya yang ada di dalam ruang media tersebut agar mendukung besok untuk pembelajaran. Juga saya sebelumnya sudah sharing-sharing dengan teman sejawat maupun dengan guru senior atau bahkan dengan ibu juga ya. Ya, kita banyak sharing juga untuk menerima masukan-masukan gitu agar pembelajaran itu bisa lebih baik, bisa sesuai dengan apa yang kita telah rencanakan gitu. Ya, Pak, siap. Saya akan siap Pak, kalau misalnya Pak Fadil membutuhkan saya akan dengan senang hati ya. Kemudian dengan kegiatan supervisi ini ya pastinya berkaitan ya dengan pengembangan diri Pak Fadil. Nah, coba disampaikan kira-kira pengembangan diri di area mana gitu yang berusaha Pak Fadil kembangkan dalam supervisi kali ini? Ya, area mana? Paling saya itu ya tadi itu Bu. Kenapa saya memakai kompetensi atau pembelajaran berdiferensiasi agar dan juga tadi teknik stop agar suasana kelas itu Bu menjadi lebih menyenangkan gitu, aktif dan juga penuh semangat gitu Bu. Karena ya tadi itu di kita itu tantangannya itu bosan, gampang bosan, apalagi jam-jam rawan, jenuh gitu. Makanya saya itu harus diperkuat lagi di area itu. Suasana kelasnya dulu aja biar lebih nyaman, lebih semangat, lebih aktif gitu, lebih menyenangkan. Jadi dengan suasana kelas yang seperti itu diharapkan anak-anak itu mampu untuk mengikuti pembelajaran dengan dengan apa yang kita harapkan gitu. Suasananya dulu aja gitu. Paling itu aja. Itu ya Pak. Jadi Pak Fadil itu tadi sekali lagi ingin pengembangan dirinya itu adalah dalam rangka menciptakan gitu ya Pak. Iya, menciptakan suasana kelas yang betul. Menyenangkan, yang aktif gitu dan penuh semangat pastinya. Penuh semangat. Ya. Ya. Nah, untuk sampai ke situ ya dalam tadi harapan Pak Fadil gitu ya, pengembangan diri yang diharapkan. Kira-kira strategi apa nih yang akan Pak Fadil tempuh agar kompetensi atau keinginan Pak Fadil itu bisa tercapai gitu? Ya, tentunya apa yang akan saya kembangkan lagi ya saya ikut pelatihan Bu, pelatihan kompetensi pedagogiknya juga gitu. Biar bisa lebih memperbaiki cara belajar saya gitu, karena kan banyak masukan-masukan, banyak ilmu-ilmu yang akan nanti saya dapatkan. Kemudian tadi itu Bu,
sharing, yang pertama sharing dengan teman sejawat atau dengan guru senior dan dengan ibu juga pastinya gitu ya, agar masukan-masukan yang luar biasa itu bisa saya terapkan, bisa saya sampaikan gitu, agar proses pembelajaran itu menjadi lebih sesuai dengan apa yang diharapkan, menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu Bapak. Baik, luar biasa sekali ya Pak. Tadi percakapan kita dari awal sampai akhir, bahkan sampai strategi yang berusaha nanti diterapkan gitu ya oleh Pak Fadil, sudah sangat bagus sekali gitu ya. Dan kita tunggu sampai besok ya Pak. Iya, besok. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Amin. Ya, semoga kegiatan besok, observasi supervisi akademik besok itu berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Fadil. Sama-sama, kami Ibu. sampaikan ya. Bagaimana perasaan Pak Fadil hari ini Ya. setelah perbincangan kita? Alhamdulillah lega gitu Bu, lega. Semoga besok bisa sesuai dengan apa yang telah saya rencanakan. Amin, amin ya Dan Rabbal tentunya pasti masukan-masukan Ibu sangat saya butuhkan sekali Bu. Siap-siap, kita sama-sama ya Pak. Iya. Nah, baik. Demikian kegiatan supervisi akademik kami, saya pribadi gitu ya, pada tahapan pra-observasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.